Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli walau karal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ustadz rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Allah yang sangat besar, nikmat iman, Islam, serta keistiqomahan kita menjalani kehidupan ini dengan syariatnya, dengan petunjuknya, sehingga kita berharap ya ini bisa istiqomah sampai akhir hayat kita dan kita dimasukkan kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para ustadz rahimakumullah, pada kesempatan ini kita ingin membedah ya dua e-book yang ketiga ya. Jadi e-book yang ketiga yaitu Nuklir Pahala. Jadi ini sebenarnya lebih pada bagaimana kita berusaha memaksimalkan potensi kita ya untuk meraih pahala yang sangat besar, terutama nanti setelah kita tiada ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya itu sesungguhnya ya memang kesempatannya ketika kita masih ada, kemudian berikutnya kita tujukan ya untuk setelah kita tiada, karena waktu hidup kita itu terbatas, sedangkan nanti itu cukup lama gitu ya dibandingkan dengan hidup kita gitu. Jadi saya sedikit cerita dulu kenapa kok saya beri nama atau judul ya e-book ini ada Nuklir Pahala. Ini sebenarnya dari nasihat guru ya. Jadi nanti kalau ingin mengetahui nasihat apa yang menjadikan sangat berkesan itu dan memotivasi saya untuk terus menulis adalah nasihat ini. Guru saya adalah Kiai Haji Dr. Wahid Wahab ya, atau sering dipanggil Gus Wahid gitu ya. Beliau pernah berpesan ya, ketika pada saat itu mungkin saya sendirian ya, pada sakit, kemudian saya hadir dengan sendiri, saya ingat saya seperti itu, atau pas bagian terakhir saya pulang terakhir gitu ya. Beliau berpesan ya, hidup itu seperti berlayar di samudra ya. Banyaklah berpikir agar bisa tenang, sedikit berpikir agar tidak stres, tapi hasil berpikir yang sedikit ya bisa jadi karya yang seperti nuklir pahala yang bisa meledakkan pahala yang sangat besar. Nah ini, jadi saya ambil dari satu nasihat penting yang membuat saya itu ingin terus berkarya ya, jadi nuklir pahala. Makanya di sini saya tambahkan penjelasan bahwa nuklir pahala itu adalah karya yang bisa meledakkan pahala yang sangat besar dan meninggalkan jejak kebaikan yang sangat lama ya. Di sini meninggal jejak yang lama itu karena memang radiasi nuklir itu kita ketahui juga sulit hilang ya. Jadi ini sebagai satu motivasi besar di dalam kita berkarya. Kadang kita kan berkarya itu untuk popularitas, untuk mungkin penghasilan dan lain-lain. Tapi kalau yang diberikan nasihat guru saya ini adalah sesungguhnya ya untuk diri kita sendiri ya, dan juga untuk yang lain, ketika manfaat yang kita tulis itu untuk mereka semuanya. Baik, di sini
saya sampaikan sebagaimana yang saya bagikan di grup. Satu juga motivasi dari Syekh Dr. Muhammad Imaro, ya. Beliau adalah anggota Dewan Ulama Senior Mesir, ya, menulis 80 karya, ya. Ini termasuk salah satu guru, ya, dari guru saya yang belajar bahasa Arab juga, Ustaz Mahfud Fauzi, ya, ketika beliau kuliah di Mekah, ya. Beliau termasuk, saya Muhammad Imarain termasuk orang yang alim, zuhud, ya, eh, bahkan senang memberi buku-buku kepada mahasiswanya, termasuk Ustaz saya, Ustaz Mahfud Fauzi. Beliau menyatakan, ya, menyampaikan nasihat, jika kamu ingin tetap hidup setelah kamu meninggal, maka lakukanlah salah satu dari dua hal ini. Yaitu yang pertama, tulislah sesuatu yang membuat orang lain membacanya. Ya, yang kedua, atau kerjakan sesuatu yang membuat orang lain menulis tentang pekerjaan yang engkau lakukan. Ya, dari dua pilihan ini, ya, menulis itu mungkin yang paling gampang, ya. Tapi sedangkan yang mengerjakan sesuatu yang membuat orang menulis tentang perbuatan kita, itu ya sepertinya khusus untuk orang-orang yang punya karya, punya jasa yang besar, ya, sehingga ditulis gitu. Misalkan Pak apa siapa, ya, Agus Salim, atau mungkin siapa, pendiri bangsa dan lain-lain, itu ditulis biografinya dan oleh orang lain, ya, jasa-jasanya, ya. Tapi sebelum seperti itu, ya, kita tulis saja dulu, ya, apa yang menjadi, apa namanya, pikiran kita, apa yang bisa kita bagikan untuk orang lain, yang penting bermanfaat, gitu, ya. Kemudian saya lagi, ini bagian dari nasihat, ya, dari guru saya tadi. Langsung saja, sebenarnya di sini, ya, kalau kita melihat daftar isi dari e-book ini, sebenarnya saya berharap itu ada semacam, apa ya, praktek latihan, ya, dari apa yang di per bab, gitu, ya. Nanti apa yang bisa kita lakukan di setiap bab, sehingga nanti menghasilkan sebuah karya di sampai ke 4, gitu, ya. Jadi kalau memiliki e-book yang sudah membeli, bisa mengikuti, insya Allah nanti akhirnya bisa mempunyai atau membuat karya, ya. Sekali lagi, untuk terkait dengan nasihat apa, ya, yang menjadikan saya menulis, nah, ini adalah nasihat yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi nasihat ini sangat berarti bagi saya untuk menulis, karena saya ketika bertemu beliau, mengikuti forum beliau pertama kali, atau mungkin yang, apa ya, yang pernah saya ingat, itu beliau memang menghendaki santri atau yang dikenal itu bisa menulis, gitu, ya. Menantang siapa yang bisa nulis, gitu. Ya, jadi ini luar biasa, tulis, ya, apa yang, apa namanya, yang bisa kita berikan kepada yang lain itu tulis, gitu. Jadi saya baca sekali lagi bahwa nasihat beliau, ya, adalah hidup itu, hidup seperti berlayar di samudra. Banyaklah berpikir agar bisa tenang, ya. Sedikit berpikir agar tidak stres, ya. Karena nanti kebanyakan berpikir stres, ya. Tapi hasil berpikir yang sedikit bisa menjadi karya yang seperti nuklir pahala, ya, yang meledakkan pahala yang sangat besar. Nah, di sini kita lihat, kalau kita rujuk, ya, kenapa kok kita itu harus banyak berpikir. Beliau menyampaikan memang di dalam perintah Allah itu adalah suruh banyak berpikir, ya, agar hati menjadi tenang. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Jadi disuruh, disuruh Allah, ya, memang mengingat Allah, ya. Jadi berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi di mana saja kita apa berada, posisi apapun,
memang sebaiknya itu selalu mengingat Allah. Ini insya Allah kita nggak akan putus asa, punya masalah apapun, ya insya Allah tenang. Ya. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'd itu juga sama, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Jadi orang itu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Dengan mengingat Allah, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Jadi kalau lihat tafsirnya, Al-Wasid atau mungkin yang lain, Allah itu ingin mengikat hati hamba ya dengan iman dan takwa ya dan mengajarkan agar memperbarui ikatan itu selalu dengan berzikir, mengingat Allah ya secara terus-menerus tanpa batas ya. Juga termasuk mengingat Allah di dalam hal menjalani kehidupan ini dengan petunjuk dan syariatnya. Jadi nggak hanya mengingat Allah saja berzikir, tapi melakukan kemaksiatan tidak boleh ya. Termasuk membaca Bismillah untuk kemaksiatan tidak boleh. Saya mau mencuri Bismillah dulu atau bermaksiat tidak boleh. Jadi ini yang harus kita perhatikan ketika mengingat Allah. Berarti insya Allah harapannya kita dalam kebaikan, ya, dalam petunjuknya, dalam menetapi syariatnya. Oke. Kemudian berikutnya, lah ini kenapa kok kita tidak boleh banyak berpikir, ya? Ya justru sedikit saja berpikir, karena memang nanti kalau banyak berpikir itu pada umumnya manusia itu stres ya, nanti terlalu tinggi ya angan-angannya juga terlalu berat ya kalau enggak diberi ilmu ya itu nanti jadi kesulitan ya. Jadi walaupun kita tahu bahwa akal atau kemampuan berpikir manusia itu apa namanya kita diberi keutamaan ya dengan akal dengan kemampuan berpikir, tetapi manusia juga harus membatasi berpikirnya agar tidak tersesat dan stres ya. Ya, jadi kalau saya ingat humornya Gus Dur ya, dulu pernah dengar ya, kemarin sempat kita cari humor ala Gus Dur tentang kunci bahagia. Ya, ketika ditanya, Gus, apa kunci bahagia? Jangan memikirkan apa yang tidak kamu tahu, ya, tidak apa yang kamu tidak tahu. Kalau yang sudah diketahui, Gus, lah, harus sudah tahu buat apa berpikir gitu. Jadi ini bukan untuk membatasi berpikir, tapi semacam humor ya, semacam janganlah semua itu dipikirkan, ya. Yang penting-penting saja. Nah, di sini kita tahu bahwa apa sih berpikir, ya, dan berpikir itu yang kita apa namanya, yang penting saja, ya, jangan semua dipikirkan, ya. Jadi berpikir itu sebuah kemampuan manusia untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta dengan informasi awal atau ilmu yang sudah kita punyai sampai bisa menyimpulkan dan mengambil keputusan terkait fakta tersebut. Ini adalah yang dimaksud berpikir. Dan perlu dipahami kemampuan berpikir manusia itu terbatas, ya terbatas. Dia itu indera kita itu bisa mengidentifikasi apa, ya. Seperti akal kita itu tidak bisa mengidentifikasi zat Allah, maka Allah tidak bisa dipikirkan. Yang bisa dipikirkan itu adalah ciptaannya. Juga hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan, ya. Ketika kita berpikir itu cukup berpikir yang penting saja dan di wilayah kita. Tuh, misalkan belajar, berusaha atau berbuat baik, ya seperti itu. Yang bukan wilayah kita itu ya seperti kepastian hasil usaha, ya, atau balasan orang lain, kita mengharap balasan orang lain dan lain-lain. Jadi ini bukan wilayah dari kita, ya. Kemudian berikutnya, maka tadi saya katakan tidak boleh banyak berpikir, justru kita berpikir yang memiliki faedah atau manfaat, ya. Inilah yang harus kita gunakan akal kita supaya bisa memberikan apa kebaikan, ya.
manfaat di dalam kehidupan, ya. Tapi kalau kita gunakan atau kehidupan ini kita gunakan main-main mengikuti hawa nafsu, maka menjadi kehancuran, ya. Jadi yang harus kita pahami, ya. Kemudian berikutnya, nah, berpikir bisa menjadi karya yang hebat, ya. Jadi ini yang sekali lagi kita menggunakan akal kita itu untuk yang baik saja, untuk yang manfaat saja, ya. Makin besar manfaatnya, makin besar nilainya, ya. Dan ini juga nanti semakin lama juga akan dikenang oleh manusia. Ya, ini satu contoh adalah ide membukukan atau menghimpun Al-Quran, yaitu idenya Umar bin Khattab, ya. Jadi ini beliau minta Abu Bakar, ya, untuk menyusun, ya, menghimpun. Kemudian diselesaikan selanjutnya sampai Khalifah Utsman bin Affan, ya. Kemudian berpikir yang dibutuhkan sebagai capaian ilmu untuk generasi selanjutnya. Ini untuk para pakar, ya. Orang yang hebat itu mereka akan terus mencari atau mengembangkan ilmu. Nah, kalau kita pada posisi yang kedua ini, itu luar biasa. Oke, itu berarti orang hebat. Kemudian berikutnya, akal itu, ya, kemampuan berpikir itu juga perlu diasah, ya. Bagaimana cara mengasah? Dan saya selalu ingat Kiai Wai Wahab itu selalu mendorong kita untuk membaca, ya. Jadi membaca dan membaca. Jadi membaca itu sangat penting bagi kita, bahkan bisa mengaktifkan akal kita. Jadi ibaratnya apa namanya, bensin atau apa, ya, supaya bisa menyala, gitu ya. Ya, karena nanti banyak ide, banyak ilmu itu dari membaca itu. Oke. Kemudian banyak berdiskusi. Jadi apa yang kita dapatkan dari membaca dan lain-lain itu akan dilengkapi dengan berdiskusi. Ya, berikutnya nanti berlatih, ya, menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan ini pasti ada masalah lah. Kita gunakan akal kita untuk menyelesaikan masalah. Bukan selalu bertanya, tapi bagaimana kita memanfaatkan akal kita untuk menyelesaikan masalah. Dan terakhir ini yang nanti target kita adalah berkarya, ya. Apa yang kita hasilkan dari berpikir itu nanti bisa kita manfaatkan untuk berkarya, gitu ya. Jadi harus seperti itu ke depannya. Kemudian berikutnya, ya ini, jadi ada sesi di mana apa namanya untuk menuliskan, ya. Apakah kita yakin selamat? Ya, yakin bisa punya karya hebat, lain tadi dari nasihat beliau terkait hal ini. Jadi hidup itu seperti belayar di samudra, harus banyak berpikir, ya, agar tenang, ya, dan sedikit berpikir, ya. Tadi banyak berpikir agar tenang dan sedikit berpikir agar tidak stres, ya. Tapi hasil berpikir ini bisa menjadi nuklir pahala, ya, yang bisa meledakkan pahala yang sangat besar. Jadi sebenarnya kita harus apa namanya banyak-banyak berpikir, ya, termasuk tadi menjalani kehidupan ini dengan syariatnya, dengan petunjuknya, dengan syariatnya. Tadi kita selalu ingat dengan Allah. Jadi tidak boleh zikirnya mulutnya berzikir secara apa namanya, apa, di mulut tapi melakukan kemaksiatan, tidak boleh. Ya. Kemudian berpikir yang bermanfaat dan ini nanti diwujudkan menjadi sebuah karya. Sebisa mungkin bermanfaat, ya. Lebih besar manfaat, ya, semakin baik. Dan nanti bisa juga menjadi apa namanya nuklir pahala. Oke. Untuk yang kedua,
Ya, untuk yang kedua, nah ini kita jelaskan apa saja ya yang termasuk karya nuklir pahala. Ya, tadi kan sudah jelas. Nuklir pahala itu yang kita maksud adalah karya yang bisa meledakkan pahala yang sangat besar, ya, jejak ditulis sampai nanti ketika kita sudah tiada. Ya, lamanya kita tidak apa setelah tiada itu lebih lama daripada kita hidup, Insya Allah ya. Ya, dan meninggalkan jejak yang sangat lama, itu tadi ya saya jelaskan. Kemudian apa saja yang bisa menjadi ini? Ya, yang pertama yang paling bermanfaat, kadang kan kita itu menulis sesuatu yang mungkin hobi saja atau ingin berkarya tapi pokoknya menulis tidak. Kalau bisa jangan menghabiskan waktu kita, pikiran kita untuk sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya, kalau memang bisa memilih manfaat yang lebih besar, ya ya kita lakukan ya, karena waktu itu sangat sangat apa berharga ya daripada ya, apa yang kita bisa lakukan ya. Jadi fokus utama adalah kemanfaatan. Sebagaimana hadis Nabi, khairun nas ya anfa'uhum linnas. Ya, jadi sebaik-baik manusia itu ya yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah paling lama jejak ya kebaikan bagi generasi selanjutnya. Jadi ini sesuatu yang nanti kita tinggalkan. Jadi sekali lagi ketika kita bahas nuklir pahala itu bukan hanya pada saat kita masih hidup kemudian kita bisa menikmati karya itu, tidak. Tapi justru kalau bisa memang karya itu nanti bisa tetap bermanfaat ketika kita tiada. Bagaimana para ulama-ulama ya, jadi Imam Syafi'i ya, kemudian Imam Bukhari dan lain-lain, Imam Nawawi, Imam Ghazali gitu. Jadi banyak yang apa namanya justru ribuan tahun ya atau ratusan tahun, ribuan tahun itu masih di, dikenang. Sehingga di sini kita katakan bukan sekedar berkarya tapi berkarya yang hebat karena waktu kita terbatas juga harus bermanfaat bagi umat manusia. Jadi ini yang utama adalah ilmin yun tafaubi ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, yang kemungkinan paling lama bisa bertahan dari generasi ke generasi. Ya ini. Ya. Nah ini, makanya tadi kalau kita lihat ada dua poin, dua bagian. Yang pertama adalah yang karya yang bisa memberikan motivasi, motivasi ya nasihat-nasihat tentang kehidupan yang sangat penting. Begitu juga solusi-solusi kehidupan asasi atau yang sangat penting, ya. Sehingga nanti setiap manusia itu akan terus membutuhkan gitu loh, membutuhkan, tidak lekang zaman ya, dimakan zaman tidak ya. Ya, berikutnya adalah yang kedua adalah ilmu yang sebagai capaian tertinggi ya. Jadi misalnya ilmu apa tentang apa misalkan tentang usul fikih ditemukan apa lagi. Memang para pakar di sini ya. Baik ilmu agama maupun ilmu umum. Ini insya Allah mendapat pahala yang sangat besar ya. Ketika misalkan menemukan angka nol atau ilmu-ilmu sains ya, optik dan lain-lain itu pasti terus dikembangkan ya. Jadi orang pakar-pakar saat ini tetap akan mengembangkan dari ilmu dasar, ilmu yang orang-orang sebelumnya. Jadi ini kalau posisi ini luar biasa. Nah, bagi kita yang mungkin biasa-biasa saja ilmunya, ya ini ya berkarya itu melihat posisi kita di mana. Apakah saat ini di posisi yang bisa memberi motivasi dan solusi, ya. Dan ini semua tingkatan ilmu, ya. Kelas kita pada umumnya, ya. Jadi misalkan karya mulai dasar, mengenal huruf Arab. Kalau ini saya kaitkan dengan agama ya. Boleh dengan yang lain selama itu dikira-kira nanti bisa bertahan lebih lama, ya.
membaca buku, membaca Al-Quran, membaca kitab atau tentang sholat atau tentang apa, ya. Ini kitab-kitab lama yang misalkan Jurumiyah lama ya. Jadi kamus ini juga lama. Bidatul Mustahid juga lama. Tapi Jalalain juga lama. Ratusan tahun masih tetap bisa ini ya. Kemudian ada yang capaian tertinggi ya. Jadi tingkatan tertinggi. Jadi menulis misalnya kitab Nahwu paling bagus ya. Misalnya Alkitab Imam Sibawai misalkan. Atau tulis hadis yang paling sahih misalnya Imam Bukhari gitu ya. Atau usul fikih Risalah gitu ya. Jadi ini yang pokoknya untuk pakar-pakar ya di dalam agama ini seperti ini ya. Tapi bagi yang pemula-pemula, bagi ilmunya sedang-sedang atau masih belajar, ya kita nulis hal-hal baru. Saya itu pernah membaca di Facebook ya. Saya lupa siapa penulisnya. Ya, kenapa kok Imam Nawawi itu punya karya sangat besar padahal sangat banyak padahal usianya itu eh, hanya 40-an ya, 40 tahun ya. Kenapa? Karena beliau itu menulis belajar sambil menulis. Jadi belajar ke ulama mana gitu. Nah, apa yang di ini kan ditulis ya, tulis gitu. Jadi tidak menunggu nanti usia 40 tahun mulai menulis, tapi enggak, tapi sejak belajar itu memang beliau pandai untuk menuliskan apa yang dia pelajari ya. Sehingga apa seolah-olah semua waktunya itu ya untuk belajar dan belajar menulis sehingga karyanya sangat banyak sekali Imam Nawawi seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya nanti. Kemudian apa yang bisa kita apa namanya tulis ya, terutama bagi kita yang levelnya tadi, levelnya sedang atau mungkin dasar. Ya, dari pengalaman kita sendiri, apa yang menurut kita penting untuk bisa kita tulis ya. Kemudian bisa juga mempermudah memahami orang lain ya, memahamkan orang lain ya dari karya orang lain ya. Banyak kan ada sarahnya ya, kitab-kitab yang mempermudah ya. Kemudian juga memberikan solusi permasalahan yang jadi di masyarakat, misalkan mendidik anak dan lain-lain kalau memang penting, atau solusi mencari keadilan ya, keadilan atau mengentaskan kemiskinan dan lain-lain ya. Kalau bagi orang yang ahli pakar ya di sini ya, nanti bidangnya ya kita tidak bahas di sini kan memang ini orang yang sudah pakar biasanya juga akan berusaha menulis ya apa yang dia kuasai gitu ya. Itu ya, lebih lebih banyak menulisnya, lebih banyak berkarya dan menulis ya. Tapi kita di sini walaupun ilmu sedang tidak menjadi halangan kita untuk berkarya ya. Yang terpenting ya tadi yang eh, hal-hal yang esensi yang nanti sekiranya orang itu selalu membutuhkan itu yang saya pahami ya. Jadi di sini kita coba eh, kita memikirkan kira-kira potensi saya apa di bidang apa ya, kita mulai apa seperti itu ya. Jadi kemudian kalau yang ketiga, nah di sini sudah masuk langkah-langkah. Kalau tadi itu pertama motivasi, yang kedua kita tahu yang mana yang nuklir pahala ya, yang menjadikan kita nanti memiliki potensi karya kita sebagai nuklir pahala. Yang ketiga, di langkah bagaimana yang sudah kita pilih, misalnya kita orang yang ilmunya sedang atau masih belajar ya, ya kita mencari hal-hal yang sifatnya esensi tadi ya, motivasi atau ilmu-ilmu dasar yang sekiranya nanti tetap dibutuhkan oleh orang uh, lain ya, terutama setelah kita gitu ya. Ya, maka ketika di apa langkah tiga ini sifatnya teknis ya. Misalkan satu, pilih yang bahannya sudah ada di kepala kita. Maksudnya di dalam keseharian kita itu ya kita berkecimpung di dalam hal itu.
itu paling bagus karena nanti kita itu lebih pandai atau kita memang siap untuk mempelajari hal itu tidak apa masuk Imam Nawawi tadi ya. Jadi itu nanti akan apa ya, memastikan bahwa karya itu bisa terwujud ya. Kemudian pilih yang mudah ditulis, apa saja yang kira-kira mudah ditulis bagi kita dan tidak perlu berharap bukunya sangat tebal atau sempurna, jangan ya, nanti kita akan frustasi. Jadi kalau frustasi itu atau pesimis ya, sudah tidak ada jalan ya. Kemudian berikutnya coba bayangkan bila karya tersebut itu berhasil. Nah, ini jadi motivasi. Kemudian yang keempat itu kumpulkan referensi yang dibutuhkan. Kan kita sebenarnya tahu kita sekarang ingin nulis apa. Saya tentang masalah balago misalkan dan lain-lain. Ya kita harus mencari referensi, membaca, diskusi. Dan sekarang itu sebenarnya enak, ada YouTube, ada internet ya. Saya mendengarkan kajian-kajian yang sifatnya di internet sesuai yang kita pelajari ya, bisa nyari buku-buku di internet kalau memang dananya kurang ya, atau kalau ada rezeki beli buku gitu. Jadi itu sangat membantu kita ya, sangat membantu eh, menambah referensi ya. Ya, kemudian untuk langkah praktisnya nanti ini banyak ya. Jadi menentukan judul dan subjudulnya, menulis gambaran umumnya. Ini yang penting sebenarnya. Jadi ketika kita sudah punya ide, itu alangkah baiknya menulis gambaran umum ya. Itu nanti sampai di mana sih pengetahuan kita tentang apa yang kita tulis itu ya. Jadi cukup satu lembar aja atau walaupun tidak bentuk tulisan seperti paragraf itu hal-hal yang berkaitan dengan ide kita, ide di dalam tulisan itu. Nah, berikutnya nanti disusun menjadi sebuah daftar isi. Ya, dari coret-coretan tadi di langkah 2 itu, ya, kan coret-coretan. Apa saja sih yang ingin kita tulis dan apa saja gitu ya, yang saling berkaitan. Sehingga juga apa yang menarik, apa yang kita tulis ini gitu ya. Nanti disusun dalam daftar isi. Ya, kemudian kita mulai keempat itu menulis bagian terpenting-penting, sub judul-judul yang penting-penting, yang subjudul yang besar-besar, judul-judul ini, bagian-bagian besar dulu. Ya, nah, kemudian nanti kelima itu memperkuat dasar argumentasi. Ya, pasti kita bisa menulis ini dasarnya apa. Kemudian mengembangkan ide tulisan. Jadi ya melengkapi yang tadi subbab dan lain-lain. Ya, ya. Kemudian kita juga editing mandiri. Jadi editing mandiri itu jangan di awal ya. Editing mandiri itu kalau sudah bentuk sudah cukup banyak hasilnya ya. Jangan nanti pas di uh, satu lembar aja dibuatnya balak-balik ya. Kalau nanti nggak jadi-jadi ya. Ini ngawali ya, pada suatu hari atau pada itu dipikirkan aja enggak, jadi baru saja pas menulis itu ya, nanti ada waktunya editing ya. Jadi kalau sudah ada bentuk gitu ya, jadi jangan 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 editingnya di awal. Kemudian menyelesaikan naskah ya, jadi kita berusaha menyelesaikan naskah, kemudian bagikan ke orang terdekat supaya nanti ada sudut pandang berbeda. Perbaiki yang belum dipahami, kemudian finalisasi sekali. Jadi menyelesaikan karya itu penting. Kenapa? Karena nanti kalau tidak selesai, ya walaupun kita pahami bahwa nanti pasti ada yang salah, ada yang berkurang, ada yang ini. Ya memang kita pahami bahwa manusia itu ya terbatas ya, pasti ada. Tapi ya harus diselesaikan. Kalau nggak selesai nanti tidak bisa. Nanti ada waktunya perbaikan atau edisi revisi, tidak masalah ya. Jadi ini penting bagi kita.
Nah, eh, berikutnya untuk langkah pasca menulis itu nanti bisa mempublikasi karya ya, baik ebook PDF atau ebook yang di Google Book atau Amazon Kindle apa Kindle ya, dan lain-lain, di Triblio dan lain-lain apa itu ya, aplikasi-aplikasi lain ya, atau pakai percetakan ya, self publishing ya, diterbitkan dengan biaya sendiri, ini juga bisa jadi pilihan, atau penerbit yang ikuti kriteria penerbit ya, jadi seperti ini ya. Jadi misalnya saya kemarin kan metode Idina itu e-book PDF saya bagikan gratis. Memang kan pada saat itu saya masih belajar, masih nyoba gitu ya. Ternyata banyak peminat gitu. Jadi ya enggak masalah ya. Kemudian ada yang sempat saya cetak sendiri ya. Ya cetak terbatas ya, seperti itu. Nah, untuk berikutnya seperti ini, PDF aja enggak apa-apa kan gitu. Daripada di Google Book, kasihan yang membeli itu enggak bisa mencetak, maksudnya ngeprint gitu ya, enggak bisa dicetak. Kalau PDF bebas lah nanti cetak. Kemudian kegiatan pasca publikasi. Jadi bisa di bedah buku atau e-book seperti ini, atau pameran buku kalau cetak. Atau kalau memang berkaitan dengan metode atau hal-hal yang sifatnya panduan, bimbingan, bisa membuat kelas ya. Jadi ini nanti bisa apa namanya, pasca menulis ya. Kemudian, nah di sini bisa kita tentukan langkah apa yang bisa kita lakukan setelah kita menentukan di langkah 2. Kemudian langkah 3 itu teknisnya ya, bagaimana ya. Ini bisa dicoret-coret ya. Kemudian nah untuk mewujudkan kaya nuklir pahala, ini saya kasih contoh metode Idina. Ya, ini bukan mengklaim pada saat ini ya, tapi kita berharap ke depannya bisa lebih bermanfaat gitu ya. Jadi nanti apa, dan menurut saya ini paling berat pada saat itu kan sambil belajar sambil apa namanya menulis ya, menyusun sendiri dan lain-lain gitu ya. Cukup berat menurut saya. Nah, tapi alhamdulillah ada hasil eh, dan banyak diterima. Ya. Jadi yang kita lakukan ya, kalau berdasarkan mengikuti 4 tahapan tadi ya, 3 tahapan tadi, kita pilih metode ini sebagai apa? Termasuk karya yang memberi solusi, memudahkan. Ya, kenapa? Karena menerjemah atau membaca mendalam kitab gundul itu dipahami sangat sulit, nah, dan membutuhkan waktu lama. Nah, padahal metode Dina itu hanya terdiri 4 langkah dan bisa dipelajari dalam 5 kali pertemuan. Nah, ini kan satu hal yang eh, apa, moga jadi solusi ya bagi siapa saja ingin belajar baca kitab dan menerjemah kitab gundul gitu ya. Kemudian ini berdasarkan pengalaman sendiri ya, berdasarkan pengalaman sendiri setelah mengikuti pembelajaran, kajian-kajian dan lain-lain, ternyata kok tidak bisa-bisa gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah ketika mengikuti ya, belajar bahasa Arab dan tafsir dengan Kiai Wahab ya, itu diberikan kemudahan, sehingga juga beliau meminta untuk menulis, tulis apa saja yang menurut kamu itu penting, kemudian sampaikan kemana di mana saja dan kapan saja, kepada siapa saja. Itu beliau pesannya gitu. Jadi nanti kamu itu akan dikenal ya apa sesuai dengan yang kamu kuasai gitu. Ya ini. Jadi ini berdasarkan pengalaman diri. Silakan nanti ada kan keinginan-keinginan tersendiri dan atau bisa memberikan solusi, yaitu bisa jadi ide buku ya. Kemudian proses menulisnya itu ya sambil apa namanya, sambil belajar ya. Jadi saya menulis metode Idina itu sambil belajar bahasa Arab. Paham sedikit ditulis sesuai yang dipahami ya, dipelajari lagi ditulis susun dalam bab gitu ya. Maksudnya melengkapi tadi ya.
Sebenarnya saya sebelum belajar bahasa Arab ke Kiai Wahab itu sudah belajar dari beberapa ustadz, ya, sudah belajar, tapi masih belum paham ketika dihadapkan dengan kitab gundul, masih bingung apa yang saya lakukan pertama kali itu apa gitu. Ya, alhamdulillah ketika kami menyusun metode Idina itu diberi kemudahan. Oh, ternyata memberi harokat kata yang mabni dulu, yang tetap, yang mabni itu yang tetap. Kemudian mencari artinya dengan apa? Mencari asal katanya di kamus, gitu ya. Kemudian berikutnya menyusun kalimat, terakhir mengirob. Nah, seperti itu. Jadi setelah disusun dalam bab-bab dibaca lagi, dilengkapi bagian babnya, ya. Kemudian dibagikan ke orang lain, ya. Nanti kemudian disikapi, dilengkapi dan di print, ya. Biasanya saya print. Kalau sudah bentuk itu saya print, kemudian dicoret-coret lagi, dibaca, dicoret-coret lagi, gitu ya. Seperti itu, ya. Tak apa-apa, itu editing pribadi, ya, mandiri, ya, sambil mencocokkan dengan referensi, ya. Apakah nanti ada perbaikan lagi? Pasti, ya, manusia terbatas, ya. Coba dibaca lagi karyanya. Nanti kan lo seharusnya pakai kata ini, gitu. Kemudian naskah selesai, ya, dipublikasikan. Boleh tadi bentuk e-book, dalam bentuk apa saja. Ini kalau metode ini bentuk e-book, ya. Bagian gratis, ya, ada perbaikan, ada edisi tambahan, ada materi suplemen, itu ya. Kemudian proses belajar, ya, ada yang tertarik penjelasan secara online Zoom itu cuma pada saat apa pandemi. Jadi metode Dina itu pada saat pandemi, ya. Jadi aktivitas pribadi apa di rumah, ya. Kemudian ada merasakan manfaat, ya, kemudian disusulkan lagi, ya. Terus belajar. Kemudian dari sini, ya, itu bisa dikembangkan, ya, misalnya bang ke irob Al-Quran, nah, kemudian alhamdulillah bisa melanjutkan ke balaghah Al-Quran dan ke depan terus berkaitan dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ya. Sifatnya seperti itu yang saya alami loh, ya. Nanti berbeda-beda, kita jalannya berbeda-beda, apa yang ingin kita dalami, apa yang kita fokus. Dan itu sama ketika nanti eh, karya itu bermanfaat kepada orang lain. Jangan jangan dijadikan gini, oh ini ya. Misalkan ilmu hadis atau tapi tidak berlanjut, ya. Kan banyak ulama itu pada zaman Imam Syafi'i atau Imam apa sahabat dan lain-lain itu kan banyak, ya kan. Tapi kenapa kok Imam Syafi'i yang sampai sekarang? Oh, kok Imam Ghazali yang sampai sekarang, kan itu nanti sendiri-sendiri punya punya apa ya? Apa namanya? Jalan sendiri-sendiri gitu loh. Ya, tapi yang jelas ya kita eh, harus mengawali, harus menghasilkan karya gitu. Supaya ada kemungkinan untuk tetap bertahan. Misalkan apa Matan Abu Suja atau Jurumiyah dan lain itu kan pada saat zaman itu kan cukup banyak kitab-kitab seperti itu. Tapi kenapa yang bertahan ini kan? Jadi tidak usah pesimistis, tetapi ya harus tetap menghasilkan. Kita nggak tahu ke depannya, tapi yang jelas itu yang memungkinkan nanti kita bisa, ya, karya kita itu bisa ada gitu. Lah, kemudian yang penting itu, salah satu hal yang penting itu ini menjaga semangat untuk menyelesaikan karya atau terus ingin berkarya. Ya, ini penting karena banyak yang menulis tapi tidak bisa menyelesaikan, itu banyak, ya. Saya dulu kan sebenarnya di mahasiswa itu sudah ikut pers mahasiswa, sehingga untuk menulis menulis itu ya ada pernah belajar gitu ya. Tapi yang terpenting itu justru yang ada semangat, terus semangat dan bisa menyelesaikan karya. Apalagi dapat nasihat seperti ini, bangkit lagi semangat menulisnya, gitu ya.
Jadi itu mungkin di sini eh, kita memberi motivasi tambahan selagi masih ada waktu, dia berkarya semampu kita dengan harapan bisa memberikan manfaat, ya semakin baik, semakin bermanfaat. Semoga nanti menjadi nuklir pahala, ya. Walaupun sederhana, dasar, tetapi ternyata dibutuhkan oleh orang-orang selanjutnya, gitu ya. Dan karya kalau sudah menjadi nuklir pahala ini nanti meledakkan pahala yang sangat besar, ya. Dan meninggalkan jejak yang sangat lama. Ya, sekali lagi jangan bertunda berkarya, ya. Ini seperti ini. Silakan barangkali ada yang didiskusikan atau tadi ada yang telat, ya. Ini sesungguhnya yang dinasihatkan guru saya. Ada yang didiskusikan, monggo, tentu saja. Intinya kita selain belajar eh, adalah berkarya, ya. Selain kita belajar juga menghasilkan karya. Kalau belajar itu untuk diri kita sendiri, ya. Tapi kalau berkarya untuk kemanfaatan orang setelah kita, ya, atau selain kita, ya. Insya Allah nanti pahalanya sangat besar. Kalau belajar itu kan untuk diri kita, utamanya memperbaiki diri kita. Ya, tapi kalau untuk menulis itu untuk orang lain dan orang setelah kita. Nah, pahala itu yang terbesar itu ya ilmu yang bermanfaat. Ya, insya Allah nanti kalau kita serius, walaupun sederhana, itu insya Allah nanti memiliki manfaat yang sangat besar. Ya. Jadi saya lagi untuk banyak loh apa misalnya kan karya kita itu ada yang salah atau ada yang kurang. Jangan khawatir. Selama kesalahan itu tidak kita sengaja loh ya. Kalau kita sengaja itu kan menyesatkan orang. Ya. Kalau kita salah karena mungkin informasinya kurang atau mungkin ilmu kita belum sampai atau mungkin bacaan kita memang pada saat itu pemahaman yang salah, tidak masalah. Pokoknya nggak kita niatkan untuk menyesatkan orang. Nanti ada waktunya. Saya kan, oh ini salah, nanti bisa direvisi. Atau suatu saat nanti ada ulama atau orang yang meluruskan, ya. Ada yang membuat syarahnya atau membuat tulisan. Itu tidak masalah, ya. Selama kita memang tidak niat menyesatkan, ya. Apa yang kita tulis itu ya sesuai dengan pemahaman kita yang baik, ya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau ada yang salah, ketika kita masih hidup, ya dan kita tahu itu salah, ya bisa kita buat edisi revisinya atau perbaikannya. Tapi kalau enggak, ya kita berdoa nanti ada orang-orang yang meluruskan atau menambahi kekurangan, ya. Kan di dalam kitab itu kan ada sarah, ada hasiah kan seperti itu. Sarah, kemudian sarah disarah itu namanya hasiah, ya. Jadi catatannya lebih banyak, ya. Kayak seperti itu. Itu kalau dalam kitab, ya. Tapi kalau buku-buku biasanya ada revisi, edisi, revisi. Yang profesor ada profesor, edisi, revisi. Apalagi kita bukan profesor, ya. Insya Allah tidak masalah. Selama kita tidak berniat untuk menyesatkan orang atau kita tahu ini yang benar ini kita menulis yang salah. Ya, tapi kalau kita niatnya baik, insya Allah tidak masalah. Ya. Ada lagi, karena ini penting ini kalau kita nggak menulis ini setelah kita meninggal jejak kita atau pahala kita itu sedikit. Tapi kalau dengan menulis, walaupun nasihat-nasihat
pendek terkait dengan kehidupan yang sudah pernah dijalani, ini loh ya solusinya bagi ini solusinya ini. Saya punya nasihat penting dalam ini itu insya Allah itu bermanfaat ya. Makanya kemarin dulu saya sampaikan, sedikit apapun ilmu yang kita miliki, itu insya Allah masih ada orang yang apa ya butuh ya, mungkin orang-orang baru, maksudnya generasi baru ya, kan misalnya belum tahu ya. Kalau misalnya lihat di YouTube itu memperbaiki apa ya, itu kan hal sepele-sepele kadang ya kan, tapi loh yang nonton lo banyak gitu. Nah itu yang saya sendiri belum belum bisa membuat video-video seperti itu ya. Ya, jadi hal yang sepele-sepele tapi ketika divideokan, loh ternyata yang melihat itu loh ribuan, ada yang jutaan. Ya. Daripada guyon-guyon saja atau hiburan, apalagi yang menghina orang dan lain-lain, lebih baik ilmu yang bermanfaat, solusi. Ya. Yeah. Iya, jadi Jadi gini, Kiai, Anda kurang pede di dalam menulis itu tidak masalah, ya. Yang penting ditulis saja yang kira-kira kita bisa memberikan manfaat, ya. seperti Vina. Jadi kita Berarti ingin memberi manfaat kepada orang lain. Ya, intinya di situ. Apakah itu takut nanti bidang saya apa enggak? Ya. Kalau tahu ya apa namanya latar masalah belakang mau saya mungkin kata salah. tidak ini kok kok bisa di bahasa Arab. Saya itu kan kuliahnya di teknologi pertanian ya. Ya. Jadi saya tidak pernah mondok dalam hal itu. Tapi saya juga belajar ke kiai-kiai gitu aja, ke ustaz ngikuti kajian-kajian gitu. Ya. Saya dulu pernah mengisi di Wanhas itu ditanya kan, loh, apa pernah mondok di mana? Jadi saya tidak mondok kan, saya tulis juga sama dari Al Azhar tadi center itu juga sama di Al Azhar Mesir sana ada ustadz yang punya lembaga apa namanya membantu mahasiswa-mahasiswa baru untuk mempelajari kitab-kitab juga gitu ditanya. Ternyata beliau salah satu muridnya eh, Mbak Maimun Zubair gitu, lulusan sarang. Terus lu dulu pondok mana? Lu saya nggak pondok. Lu tapi kok bisa nulis sebagus ini? Jika dikasih kesempatan untuk ngajari metode Idina untuk mahasiswa baru atau orang-orang yang di Al Azhar Mesir sana, ya sharing lah ibaratnya. Ini metode baru, ya. Ya enggak apa-apa, pokoknya kita kita tulis kemudian hasilnya nanti orang itu akan menilai tulisan kita itu sesuai dengan apa ya? Ya posisinya atau hal itu enggak usah takut ya. Saya dulu memikir nanti kalau ditanya ini enggak penting kan. Pokoknya kita sudah ada bentuk karya tulis dan itu ada orang menilai bagus dan lain-lain itu saya kira itu nanti kita semakin pede ya. Saya dulu ketika disuruh ngisi di UNAS itu juga tanya ke Ustaz saya, Ustaz ini saya kok dikasih kesempatan ngisi training guru-guru agama dan mahasiswa S2 gitu ya. Ustaz saya bilang gini, ya berarti ya antum sudah dinilai bisa gitu loh. Mereka itu percaya gitu, dengan karya yang antum buat gitu. Ya sudah, diisi saja, disampaikan saja gitu. Tidak masalah. Jadi kurang pede dan itu awal saja nanti tulis nanti kalau sudah jadi ya itu nanti orang akan menilai karya tulis itu levelnya di mana posisinya di mana dan lain-lain ya kalau buntu ya dan bisa mengalir lagi ya ya tidak masalah ya jadi saya kan ada beberapa ide buku ya saya diamkan
ya, sambil membaca lain. Nanti ketika kita membaca lain kok teringat ada sangkutan dengan ide buku yang masih berhenti, itu nanti jadi solusi. Pokoknya selama kita terus belajar mencari, misalnya kita sulit, oh enggak bisa paham ini, ya nyari referensi, nyari penjelasan di internet, di YouTube dan lain-lain. Itu enggak apa-apa, ya. Saya buntu itu kadang kan kita enggak punya ide. Makanya kapan hari itu ada Ustadz di Facebook itu juga gitu. Jangan eh, apa namanya itu ingin ide itu apa namanya murni karya pikir kita sendiri, gitu. Jangan, itu malah mustahil, mustahil. Ya, kenapa? Karena apa yang kita pikirkan mungkin ini penemuan baru hebat dan lain, padahal itu loh sudah ribuan tahun yang lalu sudah dipikirkan manusia. Karena kita nggak pernah membaca, ya seolah-olah ini adalah hasil pikiran kita murni, padahal itu sudah lama dipikirkan oleh orang lain. Jadi memang kita harus banyak membaca. Nanti sumbatan-sumbatan ide dan lain itu bisa kita selesaikan dengan membaca. Kalau memang ada teman diskusi itu lebih baik lagi, ya. Jadi nanti saya kira tidak perlu memaksakan diri untuk mengerti pembaca, enggak. Jadi nanti biar tidak menyulitkan di dalam menulis. Jadi kita mendengar aja apa atau lihat-lihat di apa media sosial dan lain-lain terkait dengan tema apa. Kalau memang kita bisa menanggapi, ya, atau menulis yang di diingini, ya boleh, ya. Jadi nggak harus mengerti pembaca murni, enggak, ya. Diikuti sambil ini. Kalau perusahaan-perusahaan itu kan memang ada survei, ada mendengar konsumen atau pembaca dan lain-lain, itu memang itu kalau di perusahaan, ya, atau media-media besar itu. Tapi kalau kita penulis yang biasa, ya cukup apa yang kita ketahui ditulis dan sekiranya yang bisa memberi manfaat, ya. Jadi seperti itu mungkin ya. Jadi yang penting harus apa belajar juga membaca gitu. Nanti supaya kita nggak terlalu pede, ternyata idenya itu sudah dibaca sudah ditelurkan oleh orang lain bisa ribuan tahun yang lalu, ya. Kita menganggap ini ide kita. Lanjut, barangkali ada yang disampaikan. Jadi kita mau belajar sambil menulis. Insya Allah nanti seperti Imam Nawawi tadi lah. Jadi usia 40, kitabnya sudah puluhan, ya, atau bukan ratusan, ya. Kalau apa namanya ditulis pada usia 40, misalnya usianya 45, Imam Nawawi meninggal, itu saya kira tidak mungkin bisa menghasilkan ratusan karya tulis, ya. Karena menulis itu kan juga waktu berpikir. Jadi kalau waktunya itu sejak muda beliau paham satu ilmu kemudian ditulis, soalnya nanti kita ada waktu yang sangat lama, cukuplah untuk menuliskan beberapa buku, ya. Jadi nggak harus beratus-ratus halaman, enggak. Saya menulis ini juga mengawali lagi dulu di Persma, sekarang ada ilmu baru yang harus saya pelajari dan saya tuliskan. Jadi saya juga bukan orang ahli loh, ya. Nanti orang ahli enggak. Saya ngikuti eh, metodenya Imam Nawawi, belajar sambil menulis supaya nanti misalkan di usia 60 berarti kan kurang 20 tahun lagi, gimana ya nanti dapat berapa buku selama 20 tahun lagi, misalnya seperti itu. Jelas ya. Monggo kalau ada yang didiskusikan lagi. Jadi ini nanti, ya, jadi ada pilihan, ya, motivasi atau solusi.
atau capaian ilmu tertinggi ya. Jadi kalau kita itu masih kelasnya pada umumnya biasanya motivasi dan solusi. Ya, tapi kalau sudah doktor, profesor dan lain biasanya nulis yang tinggi-tinggi. Walaupun juga ada yang nulis rendah, profesor, dokter mau nulis hal-hal yang sederhana, tidak apa-apa. Mungkin itu yang penting menurut beliau. Ya, kayak saya Al Azhar sekarang lah. Setelah kemarin kan cita-citanya ingin membuat kitab ya, jadi belajar membaca Quran. Ya, pinginnya seperti itu. Ya, tidak masalah kalau memang itu dianggap penting kebutuhan saat ini dan kedepannya itu sangat penting. Ya, tidak masalah. Tidak usah apa namanya kurang pede, pede saja. Nanti kalau sudah jadi karya, nanti orang itu akan memposisikan karya kita itu sesuai dengan porsinya. Ya insya Allah. Oh ini bagus nih lah, loh. Ini ditulis orang biasa ya. Ya enggak apa-apa ya kan. Nggak, apa sesuatu yang bagus itu kan nggak harus kan orang ahli ya. Dan jenengan nanti buktikan sendiri aja ya. Jadi enggak usah. Nah ini kan ini saya nggak punya bukunya ini. Menulislah kok akan dikenang ya. Saya menulis dengan tinta emas. Ini banyak. Ada lagi apa yang perlu kita diskusikan di dalam menulis ya. Ini nanti harapan kita bisa boleh nanti kalau sudah ini di Japri saya misalnya ada tanya masalah terkait dengan menulis ya. Ini kita juga sambil belajar ya. Semoga saya juga bisa ada peran sedikit di karya tulis para ustadz-ustadzah ya nanti kan pahalanya juga banyak ya. Jadi ini juga sama. Kenapa saya tulis ini menyebarkan ya menyebarkan eh, cara apa apa namanya semangat menulis. Ya saya juga berharap dapat pahala kan gitu nanti. Ya guru saya juga nanti dapat pahala dengan apa yang saya sebarkan ini karena saya belajar dari beliau kan gitu. Kalau beliau kan sudah kiai, doktor, mahasiswanya banyak dan lain-lain ya. Tentu aliran pahalanya juga lebih besar dari mereka ya. Saya kan cuma salah satu bagian kecil aja ya seperti itu. Ya. Karena beliau sering bercerita beberapa murid-muridnya sudah jadi profesor gitu ya, jadi ulama besar ya, punya pondok dan lain-lain gitu. Ya. Jadi ini yang apa ya kita saling memotivasi, saling memberikan apa ya dukungan agar kita bisa berkarya ya bisa bermanfaat intinya seperti itu. Oh iya, kalau isi Al-Quran iya pada umumnya ya ya tiga hubungan ini hubungan manusia pada dirinya sendiri kan gitu ya, kemudian manusia dengan manusia lain, kemudian manusia dengan Allah yang dengan dirinya sendiri ya terkait dengan akhlak dengan hati dan lain-lain ya. Kemudian yang dengan manusia lain di muamalah itu, kemudian dengan Allah ya, ibadah. Tidak apa-apa, kita jelaskan semudah mungkin, sejelas mungkin, atau apa bila perlu pakai gambar-gambar itu kan nggak masalah ya, untuk anak-anak ya. Atau terserah yang sekiranya untuk karya awal itu jangan terlalu berat dulu. Atau tadi saya katakan kalau minta sempurna dulu jangan. Ya. Jadi sekiranya nanti karya pertama itu bisa selesai itu sudah alhamdulillah ya. Kita berharap karya pertama itu selesai nanti semakin yakin oh saya bisa gitu loh ya. Tidak harus karya pertama itu harus sempurna dulu enggak ya.
bisa nanti dicari referensinya. Oh, ini referensinya hubungan manusia dengan dirinya apa saja, ayatnya apa, berapa porsinya saya kurang tidak tahu ya. Mungkin berapa persen, misalnya kalau mungkin ditanyakan ayat-ayat yang membahas tentang hubungan manusia dengan dirinya, membahas muamalah, membahas dengan berapa persen saya kurang tahu ya. Insya Allah bisa dicari di kitab-kitab yang lain ya, Insya Allah ya. Ya, tetap semangat di dalam menulis itu Insya Allah dan pastikan selesai. Nanti kalau sudah hasil, Insya Allah tertarik untuk apa menghasilkan yang lain. Atau poinnya sudah berhasil, baca lagi, oh kurang kurang apa, ada perlu tambahan, nah itu tidak apa-apa, itu lebih baik lagi. Tidak apa-apa, silakan nanti ide-ide itu apa bisa terus berkembang ya, supaya tidak berat menurut saya tadi apa namanya belajar sambil berkarya. Nah itu. Tapi kalau nunggu saya harus jadi kiai dulu, harus jadi dokter dulu baru menulis. Nah itu kelamaan nanti. Belum jadi dokter, belum jadi kiai sudah meninggal kan itu kan bahayanya. Ya. Jadi kita wis apa yang bisa kita pahami yang bermanfaat bagi umat, bagi orang lain dan ke depan kita tulis sekarang. Dapat 20 lembar, dapat apa namanya berapa lembar, itu kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya sebisanya semampunya yang penting ada hasil ada bentuk ada lagi boleh tidak apa-apa langsung apa namanya suara tidak apa-apa kalau menulis ini sebenarnya sangat penting ini dan saya merasakan gini saya menulis metode Idina itu ya ini mungkin cara saya untuk bisa lebih paham apa namanya ilmu itu dengan menuliskannya ya itu yang saya rasakan dengan menulis itu kita semakin paham karena apa kita jadi banyak membaca jadi banyak mencari referensi jadi kita banyak apa ya membaca ulang apa yang kita tulis nah akhirnya jadi lebih paham ya jelas ya jadi dengan apalagi diberi kesempatan untuk menjelaskan ulang ya ini jadi lebih paham lagi gitu loh ya jelas ya jadi berkarya itu nanti kita akan semakin apa namanya ya membaca lagi gitu loh dan akan menguasai apa yang kita tulis ya ilmu yang kita tulis itu insya Allah lah ya jadi mungkin itu cara eh, terbaik di dalam belajar ya karena mengikat ilmu itu kan dengan menulisnya. Nah, kalau kita susun, insya Allah nanti jadi luar biasa gitu. Ya, ya insya Allah ya. Nanti apa yang kita pelajari kita tulis atau ingin eh, yang sudah ada ilmu yang sudah kita kuasai kita tulis itu juga lebih bagus lagi supaya ada apa namanya hasil gitu lebih cepat hasilnya kalau memang kita sudah kuasai loh ya kita sudah ahli di sini, sudah bekerja 20 tahun di bidang ini. Nah, ditulis itu enggak apa-apa. Ya, pengalaman-pengalaman yang penting di dalam kehidupan. Jadi guru, wah ini bagaimana mendidik guru anak segini, anak ini silakan. Atau menghadapi apa rumah tangga atau tahu dan lain-lain atau mungkin masalah ekonomi untuk orang bawah dan lain-lain mengajarkan juga enggak apa-apa. Ya, saya kira itu ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh orang lain. Oke. Nggak harus selalu dengan Al-Quran, dengan hadis. Kalau memang kita belum fokus bisa mempelajari itu, atau mungkin memang kita belum ahlinya, yaitu tadi yang sudah kita kuasai, yang penting itu manfaat ya, bisa memberikan manfaat yang besar. Itu mungkin Ustaz yang bisa kita apa namanya
sampaikan pada kesempatan ini, nanti bisa dibaca-baca lagi. Semoga kita dapat menghasilkan sebuah karya, ya, dan semoga karya itu walaupun tidak di awal ya, kita berharap suatu saat nanti bisa menjadi nuklir pahala, ya. Jadi sangat dibutuhkan oleh orang sehingga lama ya, kalau bisa ratusan tahun bisa tetap dibaca orang seperti ulama-ulama yang saat ini. Itu dari saya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Oke.